Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi tradisi baik di kalangan wanita Mekah yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun atau pedesaan. Kondisi pedesaan yang segar dan lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan dapat berbahasa Arab dengan fasih. Sebelum kedatangan para wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad sempat disusui oleh Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Abu Lahab adalah satu di antara paman Muhammad dari garis keturunan ayahnya. "Wahai suamiku, semoga kita dapat anak bangsawan kaya seperti teman-temanku. Saat ini hidup kita sangat sulit." Ya, aku pun berharap sama seperti engkau. Mengingat hasil panen ladang kita tahun ini gagal dikarenakan paceklik yang melanda Taif. Namun harapan suami istri itu tidak terkabul karena bayi para bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman mereka. Hanya tersisa satu bayi dalam gendongan ibunya. Bayi itu adalah Muhammad. "Wahai saudaraku, bawalah bayiku ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal. Jadi tinggal aku dan kakeknya yang mengasuhnya." Raut wajah Halimah tampak kecewa mendengar pernyataan Aminah. Sikapnya sama seperti wanita Bani Sa'ad lain yang menolak menyusui Muhammad karena ia anak yatim. "Wahai suamiku, bagaimana ini? Semua bayi telah dibawa pulang oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin kita pulang dengan tangan kosong." Apa kita bawa saja bayi yatim yang baru saja engkau temui itu, wahai istriku? "Demi Allah, aku akan kembali kepada wanita yang menggendong bayi yatim itu dan membawa bayinya pulang bersama kita. Entah kenapa bayangan bayi itu seakan tidak mau pergi dari pikiranku." Semoga keputusan kita ini dapat membawa keberkahan. Ayo, lekas kita temui ibu itu lagi. Akhirnya Halimah dan Harits bin Abdu al-Uzza menemui Aminah dan bayinya. Di satu sisi Aminah merasa lega, namun di sisi lain ia sedih harus berpisah dengan Muhammad. "Aku mohon, jaga baik-baik Muhammadku. Kelak dia akan menjadi orang besar dan berpengaruh." Setelah berpamitan dengan Aminah, Halimah menunggangi keledainya yang kurus. Tiba-tiba ia merasakan keanehan pada keledainya. "Aneh sekali, aku seperti tidak sedang membawa beban. Bayi ini sangat ringan, dan juga keledaiku ini seperti bertambah kuat saja. Padahal sewaktu berangkat ke Mekah kemarin, ia berjalan sangat lambat." Tidak hanya itu, sesampainya di rumah, Halimah merasakan keanehan lain. Setelah menyusui Muhammad, baru kemudian Halimah menyusui bayinya sendiri. "Alhamdulillah, bayi ini menyusu dengan lahap. Semoga dia betah tinggal di rumah kecil kita ya suamiku." Semoga ini petanda baik, wahai istriku. Lihatlah bayi kita. Ia tertidur pulas, tidak seperti malam-malam biasanya yang menangis terus. Ketika suami Halimah mengecek ke dalam kandang ternak, ia dapati unta mereka mengeluarkan susu. Padahal unta itu cukup tua dan sudah tidak mengeluarkan susu setetes pun sebelumnya. Wahai istriku, pasti engkau tidak percaya apa yang aku bawa. Coba, minumlah. "Apa ini? Susu unta?" Ya, benar. Unta tua kita akhirnya mengeluarkan susu lagi. Engkau telah mengambil anak yang penuh berkah, wahai istriku. Demi Allah, Muhammad benar-benar membawa keberkahan dalam keluarga kita. Setelah beberapa waktu berlalu, pasangan suami istri itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah. Subhanallah, tanah yang sebelumnya kering menjadi subur. Lihat juga kambing-kambing kita yang kurus menjadi gemuk. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat-Mu. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Itulah balasan atas ketulusan mereka dalam merawat dan menyayangi Muhammad. Bayi Muhammad disusui oleh Halimah As-Sa'diyah selama 2 tahun, lalu dilanjutkan dalam pengasuhannya hingga usia 5 tahun. Selama diasuh oleh keluarga Halimah, Muhammad kecil membawa banyak keberkahan dalam kehidupan mereka. Namun di akhir masa pengasuhan Muhammad, terjadi peristiwa Syak al-Sadr, yaitu pembelahan dada yang membuat Halimah khawatir akan keselamatan anak susuannya itu. Belum genap di usianya 4 tahun,
Muhammad ikut menggembala kambing bersama saudara-saudaranya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar menjadi manusia. Ibu, Muhammad kita. Hah? Muhammad kenapa, nak? Muhammad dibunuh oleh seseorang. Hah? Yang benar saja. Tunjukkan pada kami, di mana Muhammad? Halimah dan suaminya segera berlari menemui Muhammad. Wajahnya tampak pucat. Halimah langsung memeluk Muhammad dan menanyainya. Apa yang terjadi padamu, nak? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 162. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, menelentangkannya, lalu Jibril membelah dada beliau. Jibril mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan, "Ini adalah bagian setan darimu." Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Wahai suamiku, perasaanku tidak enak. Secepatnya aku akan membawanya kembali ke Mekah. Aku takut setan telah menggodanya. Ya, kalian berdua berhati-hatilah. Setelah peristiwa menggemparkan itu, Halimah bermaksud menyerahkan Muhammad kepada ibunya sebelum waktu yang ditentukan. Wahai saudariku, apa terjadi sesuatu pada putraku sehingga membuatmu menemuiku sebelum waktu yang telah kita sepakati? Iya, memang terjadi sesuatu kepada putramu. Aku rasa kami telah menyelesaikan tugas untuk mengasuhnya. Sekarang saatnya aku kembalikan ia kepadamu. Tunggu, katakan dengan jelas agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada Muhammad. Halimah menceritakan peristiwa pembelahan dada Muhammad kepada Aminah dengan suara yang terbata-bata. Sedangkan Aminah dengan tenang mendengarkan penjelasan Halimah. Wahai ibu susu anakku, demi Allah, setan tidak mempunyai daya upaya untuk merasuki tubuh anak suci ini. Masih ingatkah engkau? Aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini akan menjadi orang besar. Sewaktu aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga terjadi kepada keluargamu? Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu. Jadi tenanglah wahai saudariku, jangan khawatir. Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya. Setelah mendengar penjelasan Aminah, Halimah dapat bernafas lega. Semua ketakutannya sirna. Begitulah akhirnya Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya ibu mengembalikan Muhammad kepada ibunya di Mekah. Wahai Muhammad, meskipun kita tidak tinggal bersama-sama lagi, namun kita tetap bersaudara sampai kapanpun. Kita pasti akan merindukanmu, Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad. Terima kasih semuanya, aku tidak akan pernah melupakan kalian semua. Sampai jumpa lagi. Ayo Muhammad, kita harus tiba di Mekah sebelum tengah malam. Pasti ibu dan kakekmu sangat bahagia bertemu denganmu. Akhirnya Muhammad berangkat meninggalkan dusun Bani Sa'ad dengan perasaan haru. Terlalu banyak kenangan indah yang ia lewati bersama keluarga Halimah. Namun di sisi lain, ia juga merindukan keluarganya di Mekah. Saat itu juga Muhammad harus berpisah dengan ibu susuan yang telah merawatnya selama 5 tahun. Selamat tinggal anakku. Aku selalu mendoakanmu. Semoga engkau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Demikianlah akhir kisah Muhammad kecil yang membawa keberkahan bagi orang di sekitarnya. Dalam kisah ini, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kerjakan segala sesuatu dengan niat ikhlas mencari ridha Allah, maka keberkahan akan mengikutimu. Wallahu a'lam bishawab.